Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di video ke-7 dari rangkaian 10 video tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Di video-video sebelumnya, kita sering menyebut istilah sanad ataupun mata rantai periwayat dan bagaimana para ulama menyeleksi orang-orang di dalam sanad tersebut. Nah, pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana caranya para ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah bisa tahu riwayat hidup, sifat, bahkan tingkat hafalan orang-orang yang hidup di abad ke-1 Hijriyah? Nah, rahasianya ternyata ada pada satu cabang ilmu yang super penting dan super detail yang bernama ilmu Rijal al-Hadis. Bisa dibilang ilmu ini adalah sistem biografi dan audit para tokoh perawi hadis. Penasaran kan sejauh mana para ulama menguliti profil para perawi? Yuk kita bahas sampai tuntas di video kali ini. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rojul, yang artinya adalah laki-laki atau tokoh. Secara istilah, ilmu Rijal al-Hadis adalah cabang ilmu yang membahas tentang profil, biografi, sejarah hidup, dan keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi setelahnya. Kenapa dinamakan dengan rijal atau laki-laki? Apakah periwayat hadis hanya dari kalangan laki-laki saja? Jawabannya tidak, teman-teman. Ada juga banyak perawi dari kalangan perempuan, salah satunya seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istilah rijal di sini digunakan oleh para ulama sebagai taglib atau penyebutan secara umum saja untuk menggambarkan para tokoh yang terlibat dalam periwayatan hadis. Urgensi atau kedudukan ilmu ini sangat krusial karena hadis tidak akan bisa dinilai sahih ataupun dhaif jika tidak menelusuri siapa pembawa beritanya. Seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak pernah berkata, sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan bebas berbicara apa saja sekehendak hatinya. Nah, disinilah ilmu Rijal al-Hadis bertugas untuk mengaudit orang-orang yang ada di dalam sanad tersebut. Nah, teman-teman, ilmu Rijal al-Hadis ini cakupannya sangat luas. Dan untuk mempermudahkan proses pembelajaran kita, para ulama membaginya menjadi 2 cabang utama. Cabang ilmu yang pertama ini berfokus pada catatan historis atau biodata perawi. Yang dibahas di dalam ilmu ini meliputi 1. Kapan dan di mana perawi tersebut lahir dan wafat. Yang kedua, siapa saja guru-gurunya dan siapa saja murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah ke kota mana saja perawi tersebut pernah melakukan perjalanan ilmiah ataupun rihlah. Kenapa biodata ini sangat penting untuk dicatat? Jawabannya adalah untuk membuktikan apakah sanadnya bersambung atau terputus. Contoh gampangnya begini, kalau ada seorang perawi di Baghdad mengaku mendengar hadis langsung dari seorang guru di Madinah,
ulama akan mengecek di kitab Tarikh Ar-Ruwat. Kalau di dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa sang guru telah wafat 5 tahun sebelum sang perawi lahir, ataupun ternyata sang perawi belum pernah ke kota Madinah sepanjang hidupnya, maka akan ketahuan bahwa sanadnya terputus ataupun mengandung kebohongan. Keren banget kan analisisnya? Kalau cabang yang pertama membahas biodata, maka cabang yang kedua ini berfokus pada penilaian kualitas, sifat, dan juga karakter seorang perawi. Al-jarh secara bahasa artinya adalah melukai, sedangkan secara istilah maksudnya adalah memberikan penilaian negatif ataupun kecacatan pada seorang perawi. Misalnya adalah perawinya seorang yang pelupa, sering keliru, atau bahkan tertuduh dusta. At-ta'dil artinya adalah membersihkan atau memuji. Secara istilah maksudnya adalah memberikan penilaian positif bahwa perawi tersebut adil dan kuat hafalannya. Lewat ilmu al-jarh wa at-ta'dil inilah para ulama bisa menyimpulkan apakah teks hadis yang dibawa oleh perawi tersebut layak untuk kita terima atau harus kita tolak. Selain dua cabang tadi, dalam ilmu rijal al-hadis kita juga mengenal istilah tobaqat, yang artinya adalah tingkatan atau periodisasi generasi para perawi. Para ulama mengelompokkan perawi ke dalam beberapa tobaqat agar tidak tertukar antara nama orang yang mirip yang hidup di zaman yang berbeda. Secara garis besar, 3 tingkatan utama yang paling sering kita dengar adalah: yang pertama adalah tobaqat sahabat, yaitu orang-orang yang hidup di zaman Nabi, lalu bertemu dengan Nabi dengan keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah tobaqat tabi'in, yaitu orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tetapi bertemu dan belajar langsung dari para sahabat Nabi. Dan yang ketiga adalah tobaqat atba' at-tabi'in, yaitu generasi yang belajar dari para tabi'in. Pembagian tobaqat ini menjadikan silsilah periwayatan hadis dari zaman Nabi sampai ke kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari menjadi sangat rapi dan runtut tanpa adanya sekat yang tersembunyi. Teman-teman, dari pembahasan kita hari ini, mari kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang sejarah hidup dan kualitas para periwayat hadis. Dan yang kedua adalah ilmu ini memiliki 2 pilar utama, yaitu Tarikh Ar-Ruwat untuk mengecek ketersambungan sanad, dan al-jarh wa at-ta'dil untuk menguji kejujuran dan kekuatan hafalan para periwayat. Disebabkan oleh ketat dan detailnya ilmu ini, orientalis barat pun sampai takjub karena tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang mendokumentasikan biografi manusia seketat dan sedetail umat Islam dalam menjaga sabda nabinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan seri EduVlog episode selanjutnya. Saya Nabila Dwi Andayani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.